Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, satu kali sehabis salat subuh di sebuah masjid, seorang ibu datang menemui kami, menyampaikan keluhan tentang seorang anaknya. Ibu ini bercerita bahwa suatu hari anaknya laki-laki yang sudah menikah pulang ke rumah bersama istri dan dua anaknya. Dia bermalam di rumah ibu ini 2 malam. Setelah itu, setelah bermalam 2 malam, anak, menantu beserta cucunya ini akan kembali ke rumahnya di luar kota, artinya di tempat lain. Semua barang sudah masuk, istrinya sudah naik ke atas mobil, anak-anaknya sudah berada di atas mobil, dia sudah berada di belakang setir. Lalu tiba-tiba anaknya ini, kata ibu itu, minta izin kepada istrinya untuk turun sebentar, ingin buang air kecil. Nah, dia masuk ke dalam rumah, lalu sampai dalam rumah, dia panggil ibunya. Ya, panggil ibunya, dia ajak agak ke dalam, lalu dia berikan uang 100 ribuan 2 lembar. Ya, dia berikan ke tangan ibunya. Tapi suasananya, kata ibu ini, agak tertutup, jauh dari istrinya. Apa kata anaknya ini? Ya, ini dengan bahasa kita, bahasa Minang ya. Mak, kopitin tuh mak. Ya, maaf ya mak. Jangan nampak lo dek menantu mak. Ibu ini, Pak Ibu sekalian, menangis cerita kepada kami. Anak yang sudah dibesarkannya, sampai dia sudah dewasa, bekerja, menikah, akhirnya punya 2 anak, lalu begitu dia memperlakukan ibunya. Dia memberikan uang kepada ibunya dengan rasa takut kepada istrinya. Bapak Ibu sekalian, kisah ibu ini, curhat ibu ini kepada kami, ini bukan kali pertama. Pada waktu yang lain, saya juga pernah ditemui, pernah disampaikan, diceritakan oleh orang tua bagaimana dia punya anak. Ada yang punya 2 anak, ada yang punya 3 anak. Bahkan ada seorang ibu yang bilang kepada kami, katanya ini hari Lebaran, saya punya 3 orang anak, tak satu pun yang pulang. Padahal jarak rumahnya tak jauh. Artinya masih di dalam wilayah provinsi. Saudaraku sekalian, bagi Anda ya, yang masih punya orang tua, ingat apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Allah suruh Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang punya orang tua, berbuat baik, berbuat ihsan. Selagi ibumu masih ada, selagi ayahmu masih ada, apalagi kalau dia sudah tua renta. Jangan pernah bikin sedih hatinya. Sayangi mereka, muliakan mereka, hormati mereka. Ya, sekali lagi, saudaraku sekalian, yang masih punya ibu. Jangan sampai seperti yang ibu ceritakan tadi. Seorang anak laki-laki karena takut dengan istrinya, padahal dia yang cari nafkah. Bagi pitih kabini disuruhan. Wahai para menantu,
Ya, selagi mertuamu masih hidup, suamimu berkewajiban membantu keluarganya. Saya juga sempat tanya kepada ibu ini, ya, kehidupan ibu bagaimana? Dia jawab, Ustaz, katanya, saya sebetulnya tak butuh uang dari dia. Saya punya uang. Dia pulang, dia telepon saya bertemu dengan dia, bertemu dengan istri dan anaknya, sudah puas rasanya. Tapi justru ketika dia hendak pulang, dia berikan uang kepada saya 200.000 dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini yang membuat hati saya iba, kata beliau. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sahabat semua, saya juga pernah ada kawan ya yang luar biasa bikin di status FB-nya ungkapan-ungkapan, misalnya ketika hari ibu ditulis begini begitu, puitis sekali. Lalu saya tanya, ibu Anda rumahnya di mana? Masih ada? Iya. Di mana rumahnya? Dia bilang, nah, tidak terlalu jauh lah. Lalu saya tanya, Anda pulang menemui ibu Anda itu sekali berapa? Apa jawabannya? Ya, paling mujur hanya sekali setahun. Saya sedih mendengar jawabannya. Saya sampaikan. Kawanku kata saya, Pak Ibu sekalian, cobalah jarak rumahmu dengan rumah orang tuamu tidak terlalu jauh. Kenapa harus sekali setahun? Kalau bisa sekali sebulan pulang. Kalau naik kendaraan, Pak Ibu sekalian, paling ya mungkin enggak. Kalau dia naik motor, enggak habis lah. 1 liter bensin, enggak habis. Ini dengan modal 50.000 dia bisa pulang. Bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah yang luar biasa. Mereka tidak akan minta uang, tapi hanya kedatangan kita. Lalu kita tanya bagaimana keadaan ayah, bagaimana keadaan ibu. Ini sudah sesuatu yang membahagiakan bagi mereka. Jadi saudaraku sekalian, sekali lagi kami mengajak kita semua, terutama bagi Anda, bagi sahabat sekalian yang masih punya ayah, masih punya ibu. Jangan sekali-kali engkau sakiti hatinya. Wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali engkau katakan kata-kata kepada mereka. Bahkan pernah juga ada orang tua punya anak, ya, tapi dia harus meminjam uang untuk beli beras. Ada juga orang tua punya anak, semuanya sukses, tapi dia harus tinggal di panti jompo. Kenapa tinggal di panti jompo? Karena masing-masing anaknya menolak. Menolak untuk mengurusi orang tuanya. Sehingga dia lebih baik mengantarkan ke panti jompo. Ingat saudaraku sekalian, sesibuk apapun kita, sesusah apapun kehidupan kita, saya ingatkan, jangan sekali-kali kau titipkan ibumu atau ayahmu ke panti jompo. Tinggallah dia bersamamu. Rawat dia. Di mudah-mudahan Pak Ibu sekalian, dengan amalan kita seperti itu, ya, insya Allah kita akan mendapatkan surga nanti di akhirat kelak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini yang sering kita dengar Pak Ibu sekalian. Tentu surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, dengan harapan Pak Ibu sekalian, kita mesti mengabdi kepadanya, memberikan pengabdian terbaik kepada ibu kita. Demikian saja, banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.